Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6 dengan anggota Tegar Wibowo, Dimas Dwi Saputra, Asri Fatihah, dan Mayvita Nur Maulidah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tawasul bid'ah dan juga apa yang dimaksud kubur sebagai masjid. Oke, langsung ke materi yang pertama, yaitu tawasul bid'ah. Pengertian tawasul. Apa sih tawasul itu? Tawasul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoinya. Lebih jelasnya adalah kita melakukan sesuatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Tawasul adalah mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya dapat lebih diterima dan dikabulkan. Al-wasilah menurut bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, wasilah yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Untuk yang kedua adalah pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi Badi'u samawati wal ard, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Maksudnya adalah mencipta atau membuat tanpa ada contoh sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegar Wibowo. Bid'ah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Isam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah barodungan tariqati fihi dini mukhtara'ati tudahi sarangiyatu yuqsadu bisalluki alaiha mubalahatu fi ta'abud Allahi subhanahu. Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Tawasul bid'ah. Tawasul bid'ah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak disebutkan dalam syariat, seperti tawasul dengan pribadi para nabi dan orang-orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka, dan sebagainya. Contoh dari tawasul bid'ah itu sendiri adalah sebuah papan di makam Mbah Syahid Sulaiman di Jombang, Jawa Timur yang bertuliskan Allahumma inni atawassul ilaika yiwaliyika yawaliya lohi yambah Syahid Sulaiman atawasalu bika illa rabbika liqaddo hajati hadihi. Wahai Allah, sungguh aku bertawasul kepadamu dengan walimu. Wahai wali Allah, wahai Mbah Syahid Sulaiman, aku bertawasul denganmu kepada Robku untuk menunaikan kebutuhanku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kuburan sebagai masjid. 1. Sholat di atas kuburan dalam arti sujud di atasnya. Yang kedua, sujud ke arahnya dan menghadap kepadanya dengan sholat dan berdoa. Yang ketiga, membangun masjid-masjid di atas kuburan dan bertujuan sholat di dalamnya. Hukum membangun masjid di atas kuburan. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum membangun masjid di atas kuburan, sehingga muncul dua pendapat, yaitu pendapat pertama, bahwa membangun masjid di atas kuburan haram hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanbali.
dan diungkapkan oleh para pengikut mazhab Hanafi bahwa hukumnya makruh yang konsekuensinya adalah pengharaman. Namun, Syekh Jamil bin Habib Al-Wahiq mengatakan konsekuensi makruh di sini adalah harus bersifat pengharaman karena pada prinsipnya makruh itu jika diucapkan oleh para pengikut mazhab Hanafi yang dimaksud adalah pengharaman. Sebagaimana dengan tegas hal itu ditulis Ibnu Abidin dalam Hasyiahnya. Sebagaimana dapat dipahami pula dari jenis dalil-dalil yang muncul berkenaan dengan masalah ini, sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Abidin pula. Pendapat yang kedua, perbuatan tersebut makruh hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Syafi'i. Jadi, ia telah menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Menjadikan masjid di atas kubur. Ingatlah, menjadikan masjid di atas kubur dan menjadikan kubur sebagai masjid termasuk sesuatu yang dosa yang dilaknat. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata ketika sakit saat menjelang kematian beliau, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 1330, Muslim nomor 529. Kami pernah mengajukan pertanyaan pada guru kami, Salih Al-Fauzan Hafizahullah, mengenai kasus suatu masjid, yaitu masjid tersebut terdapat satu kuburan di arah kiblat, namun di balik tembok di mana kuburan tersebut masih masuk halaman masjid. Bagaimana hukum sholat di masjid semacam itu? Jawaban beliau, Hafizahullah, jika kuburan tersebut masih bersambung atau mutasil dengan masjid, artinya masih masuk halaman masjid, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Namun, jika kuburan tersebut terpisah atau mufasil, yaitu dipisah dengan jalan misalnya, dan tidak menunjukkan bersambung dengan masjid, artinya bukan satu halaman dengan masjid, maka boleh sholat di masjid semacam itu. Durus Syekh Salih Al-Fauzah Al-Mutaqo. Bagaimana dengan kubur Nabi yang berada di Masjid Nabawi? Yang pertama, Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kubur. Bahkan yang benar itu Masjid Nabawi itu dibangun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup. Berarti masjid itu dibangun pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dikubur di masjid sehingga bisa disebut dengan orang soleh yang dikubur di masjid. Yang benar yaitu beliau itu dikubur di rumah beliau sendiri, karena rumahnya itu berdampingan dengan masjid, sebab sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa para nabi itu dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Terus rumah beliau itu dilokalisir dengan masjid sehingga menyatu dengan masjid, bukanlah berdasarkan kesepakatan para sahabat. Akan tetapi hal itu terjadi setelah mayoritas mereka sudah wafat, yaitu sekitar tahun 94 Hijriah. Pelebaran Masjid Nabawi hingga sampai pada rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rumah Aisyah itu bukanlah hal yang disepakati oleh sahabat radhiyallahu an. Perluasan itu terjadi ketika sebagian besar sahabat itu telah meninggal dunia dan hanya tersisa sebagian kecil dari mereka. Dan itu terjadi sekitar tahun 94 Hijriah, di mana hal itu tidak disetujui dan tidak disepakati oleh para sahabat. Bahkan ada sebagian mereka yang mengingkari perluasan tersebut. Di antaranya adalah seorang tabi'in, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau sangat tidak ridho dengan hal itu.
Kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah di masjid walaupun sampai dilebarkan, karena kubur beliau di ruangan tersendiri, terpisah jelas dari masjid. Masjid Nabawi tidaklah dibangun dengan kubur beliau. Oleh karena itu, kubur beliau itu dijaga dan ditutupi dengan 3 dinding. Dinding tersebut akan memalingkan orang yang sholat di sana menjauh dari kiblat, karena bentuknya itu segitiga dan tiang yang satu berada di sebelah utara atau arah berlawanan dari kiblat. Hal ini membuat seseorang yang sholat di sana akan bergeser dari arah kiblat. Alasan tidak diperbolehkan menjadikan kuburan sebagai masjid atau sholat di kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidu ila makbarota wal hamam," yang artinya seluruh bagian bumi ini adalah masjid atau tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Ibnu Hashim berkata, hadis-hadis yang melarang mengerjakan sholat menghadap kuburan dan mengerjakan sholat di pekuburan mutawir tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkannya. Terus Imam Asy-Syaukani menuturkan, sedangkan hadis yang menunjukkan larangan mengerjakan sholat di pekuburan dan kamar mandi itu masih dipertentangkan oleh manusia. Adapun mengenai perkuburan, Imam Ahmad berpendapat alas haramnya sholat di sana. Dia tidak membedakan antara kuburan yang digali ataupun tidak. Tidak pula membedakan antara yang bagian atasnya ada sesuatu yang dibentangkan atau kubah sehingga melindunginya dan najis ataupun tidak. Tidak pula antara yang berwujud kuburan atau di satu tempat yang bagian atasnya dilindungi seperti rumah hingga tidak begitu nampak bagian luarnya seperti kuburan, serta tidak juga dibedakan antara kuburan orang-orang muslim maupun orang-orang kafir. Terus ada Imam Syafi'i berpendapat adanya perbedaan antara kuburan yang bagian atasnya dilindungi dan yang tidak. Beliau berkata, apabila kuburan itu bercampur dengan daging dan nanah si mayit atau apa saja yang keluar dan jasadnya, maka tidak diperbolehkan mengerjakan sholat di sana lantaran itu najis. Namun, jika seseorang mengerjakan sholat di tempat yang suci dari kompleks kuburan, maka hal itu masih dibolehkan. Selanjutnya ada Imam At-Tasyauri, Al-Auza'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa mengerjakan sholat di pekuburan itu makruh. Mereka tidak membedakan sebagaimana Imam Syafi'i beserta pengikutnya yang membedakan antara kuburan yang beratap dengan yang tidak. Hikmah pelarangannya sholat di kuburan dalam sebuah pendopo itu adalah adanya najis yang berada di bawah orang yang sholat. Menurut pendapat lain adalah untuk menghormati orang yang telah meninggal. Terima kasih, presentasi dari kelompok 6 telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.